Sebenarnya ada 4 lokasi, Pak. Salah satunya adalah Kemang. Paket ini dinamakan dengan prasarana kali dan sungai. Pembangunan prasarana kali dan sungai. Salah satunya adalah pembangunan polder rumah pompa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan melihat upaya pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta dalam pengendalian air dari puncak Bogor, teman-teman. Dan juga pastinya daerah Jakarta ya. Karena di Jakarta itu ada 4 penyebab banjir. Yang pertama adalah air kiriman dari Bogor. Terus yang kedua adalah hujan lokal. Yang ketiga adalah land subsidence ataupun penurunan tingkat tanah di Jakarta itu terjadi 10-12 cm setiap tahunnya. Dan yang keempat adalah banjir rob. Dan kali ini kita akan membahas tentang hujan lokal. Dan tentunya saya tidak akan sendiri, teman-teman. Saya akan menanyakan langsung dari pihak kontraktornya pastinya, karena saya tidak tahu ini apa-apa saja dan sudah sampai mana progresnya. Yuk kita langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya Pak, kita sudah lama nih Pak nggak ketemu. Tapi alangkah baiknya Bapak perkenalkan diri dulu dan jabatan Bapak di sini sebagai apa, agar masyarakat yang baru menonton channel ini bisa tahu Pak. Monggo. Perkenalkan, nama saya Denny Darisman. Kebetulan saya di sini atas sebagai jabatan sebagai project manager di perusahaan Waskita Jaya Purnama KSO PT Juda yang sekarang lagi kita bangunkan gitu. Baik. Nah Pak, saat ini SDA DKI Jakarta sedang melakukan apa nih Pak di sini nih Pak? Bisa dijelaskan? Paket yang sedang kita kerjakan sebenarnya ada 4 lokasi Pak. Salah satunya adalah Kemang. Paket ini dinamakan dengan prasarana kali dan sungai. Pembangunan prasarana kali dan sungai. Salah satunya adalah pembangunan polder rumah pompa yang ada di belakang saya. Sedangkan untuk 3 lokasi yang lain ada di Pesanggerahan, Hek sama Pulau Mas itu udah selesai. Tinggal paket ini yang belum selesai gitu Pak. Yang lain tinggal tahap finishing lah kalau finishing Pak ya. Kenapa ini rumah pompa atau polder ini kan sebenarnya sebelumnya itu sudah ada nih Pak. Betul. Di belakang kita ini ya. Kenapa dibuatkan lagi nih Pak rumah pompa ini Pak? Rumah pompa existing ini yang sudah ada itu kapasitasnya 2 kali 500 liter per detik. Sedangkan yang kita bangun di sini ada 2 kali 1000 liter per detik plus yang hariannya itu 1 kali 250. Berarti kalau di total kita itu ada sekitar 2.250 liter per detik. Hampir 2 kali lipat dari existing. Kenapa mungkin proyek SDA membangun? Karena dinilai dari untuk jangkauan waktu ke depan, proyek genangan banjir ini tidak akan teratasi dengan 500 liter per detik kali 2 gitu. Oh, seperti jadi itu. Untuk menambah kapasitas yang ada. Tapi kedua pompa ini berfungsi Pak nanti? Berfungsi Pak, berfungsi. Oke, mungkin ini rumah pompa polder Kemang yang baru ini mungkin bersifat insidentil mungkin Pak ya. Kalau benar-benar ada luapan yang cukup banyak, baru mungkin berfungsi Pak ya. Karena untuk daily-nya kayaknya yang kecil aja cukup nih Pak. Ini kan sebenarnya kalau pas hujan besar aja kan Pak ya. Ya, sebenarnya di rumah pompa yang baru ini kita ada yang disebut dengan pompa daily Pak. Oh, 1 kali 250 liter per detik. Di samping tadi ada pompa banjir, 2 kali 1000. Jadi kemungkinan yang bakal jadi daily itu yang rumah pompa yang baru gitu Pak. Oke, karena kapasitasnya lebih besar Pak ya. Untuk update-nya mungkin di rumah pompa yang baru ini akan dilengkapi dengan sistem SCADA. SCADA. Beda dengan rumah pompa yang lama gitu Pak. Nah Pak, untuk rumah pompa Kemang yang baru ini bisa mereduksi wilayah mana aja sih Pak? Kalau untuk rumah pompa yang ini untuk mereduksi wilayah Kemang Raya Pak. Terutama untuk wilayah yang dari mulai pertigaan itu sampai ke sini. Tapi dengan drainase yang lebih ke arah Jalan Kemang Raya secara utuh lah gitu Pak.
Oke. Emang di sini nih sebenarnya hujan lokal atau air kiriman dari Bogor Pak yang mau diatasi? Jadi gini Pak, Apa hybrid dua-duanya? ini lebih ke arah hujan lokal Pak. Oh, hujan lokal. Karena saluran yang ada di Kali Kerukut ini elevasinya lebih tinggi daripada drainase yang ada. Oh. Jadi sehingga kalaupun misalkan nggak hujan ataupun misalkan hujan, saluran di sungai di Kali Kerukut itu lebih tinggi sehingga drainase yang di sini harus dipompa karena tidak nyampe gitu bahasanya gitu Pak. Nah Pak, untuk inlet dan outletnya nih Pak di sebelah mana sih Pak? Nah, kalau untuk inlet yang kita sebut inlet di sini Pak, yang ini yang sedang kita bangun sekarang. Jadi konsepnya seperti ini Pak. Di sebelah kiri jalan ini ada saluran drainase. Yang sebelah ini yang tengah-tengah ada yang namanya crossing jalan. Jadi dari drainase sebelah kanan ada crossing masuk ke sini. Nanti dari sini kita masuk ke sini Pak. Masuk ke inlet, dari inlet masuk ke Olakan. Dari Olakan kita pompa ke Sungai Kali Kerukut. Oke. Nanti di sini ada ini nggak Pak? Apa namanya pintu air nggak? Atau dia akan masuk secara overflow aja? Dia di sini tidak ada pintu air Pak. Ini hanya secara overflow aja sih. Gravitasi lah gitu. Nah ini airnya ditampung dulu sampai penuh atau gimana Pak? Nanti Jadi pompanya? konsepnya kita nanti ada yang namanya LWL dan adanya namanya HWL. Ketika LWL pompa kita mati. Ketika air dalam kondisi penuh atau HWL, pompa akan nyala gitu Pak. Jadi tergantung kondisi air yang di sini. Kondisi air di sini tergantung kondisi drainase di jalan gitu Pak. Jadi on off-nya itu ketika LWL kita off. Tapi ketika air naik HWL, pompa akan nyala. Dan itu semua akan diketahui melalui sistem SCADA itu Pak ya? Betul. Nah, untuk materialnya nih Pak, material apa aja yang digunakan di sini? Kalau untuk material sih material konstruksi Pak ya. Material konstruksi mungkin hampir sama Pak dengan membangun pompa yang lain. Cuman yang di sini ada yang namanya sistem SCADA, bedanya pompanya. Jadi kalau untuk material-material ada semacam pancang, beton, itu lumrah lah dengan pompa-pompa yang lain gitu Pak. Nah, nantinya di sini ada fasilitas apa aja nih Pak yang ada di rumah pompa Kemang ini? Ini untuk pembangunan ini ada di fasilitasnya, ada gensetnya ada Pak. Terus mungkin konsep yang lebih dikembangkan Dinas SDA ini sekarang kita ada yang namanya galeri di atas Pak. Jadi selain ruang tunggu mungkin ada semacam kayak mau diedukasi ke masyarakat bahwa rumah pompa itu nggak kaku seperti hanya untuk menangani banjir, tapi kita bisa edukasi ke masyarakat bahwa ini pompa itu seperti ini loh misalkan. Jadi si masyarakat bisa lebih aware dan bisa menjaga fasilitas yang ada gitu. Nah Pak Benny, kira-kira sudah berapa persen nih Pak progres dari pembangunan rumah pompa Kemang ini? Untuk progresnya udah kurang lebih sekitar 96% Pak yang ini. Nah tentunya dengan pembangunan ini pasti tidaklah mudah Pak. Betul. Nah, kendala-kendalanya apa aja sih Pak ada di sini dan mitigasinya seperti apa? Kalau kendala pasti ada Pak. Seperti yang Bapak lihat di sini kendalanya lokasinya sempit Pak. Kondisinya lokasinya sempit. Kebetulan kita jadi bagian mungkin kalau tadi Bapak udah lihat ke belakang itu ada yang namanya rumah genset, rumah pompa. Nah ini kita harus step by step mengerjakannya. Tidak bisa secara simultan atau ini. Jadi kita harus dari belakang dulu kerjain, masukin dulu material ME yang besar-besar, genset, trapo, pompa, udah gitu baru kita masuk ke dalam. Karena kalau bagian luar kita kerjakan dulu, barang-barang yang besar tidak akan bisa masuk Pak. Karena kondisi jalannya mungkin yang Bapak tahu, ini kita hanya sekitar 2-3 meter gitu Pak. Jadi kita harus belakang dulu selesaikan, ME-nya dulu masuk, baru masuk ke inlet, keluar gitu Pak. Nah, ini mulai pekerjaannya kapan dan target ini Pak agar bisa masyarakat tahu nih bisa digunakan kapan nih Pak? Sebenarnya kalau mulai pekerjaan ini kita kontrak tanggal 12 September Pak. Tahun lalu? Ya, tahun lalu. Terus ya kita lewat dari tahun ya istilahnya dengan konsekuensi ya yang lumrah lah semacam denda dan lain-lain gitu Pak ya. Terus kalau target sih saya targetkannya di akhir Juli ini selesai Pak. Akhir Juli ya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, Jakarta hingga saat ini masih sering langganan banjir nih Pak. Yap.
meskipun SDA DKI Jakarta sudah terus berusaha nih Pak Ya. mengurangi dampak banjir. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat agar wilayahnya terbebas banjir? Nah, pertama mungkin kalau kita menghimbau ke masyarakat itu kita harus selaras dengan alam, Pak. Contohnya yang tadi Bapak bilang bahwa kita mulai dari hulu ke tengah sampai ke hilir gitu, Pak. Kita harus menjaga mungkin dari hulu apa yang harus dijaga, misalkan kayak kelestarian alam sehingga daya serapan bisa menjaga banjir. Di bagian tengah misalkan kita harus menjaga juga fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun, terutama untuk misalkan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan misalkan. Terus ya yang bagian terpenting juga ya mengedukasi ke masyarakat supaya menjaga barang-barang yang sudah pemerintah siapkan gitu, Pak. Itu yang paling penting gitu, karena ya banyak hal yang udah dibangun, terus misalkan ada tangan-tangan jahil atau oknum-oknum ini yang sehingga tidak berfungsi maksimal gitu, Pak. Yes, betul sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Benny ya selaku pelaksana di sini, bahwa kita harus berkolaborasi juga dengan alam dan pemerintah teman-teman, karena di saat ini kalian harus tahu ya, untuk proyek nasionalnya sudah selesai itu untuk penanggulangan bencana banjir adalah Bendungan Ciawi Sukamahi. Ini salah satu upaya pemerintah kita untuk memarkirkan air sekitar 25% di Bendungan Ciawi Sukamahi agar airnya tuh turun ke Jakarta tuh pelan, terus masuk ke tengah. Itu ada namanya proyek 942, itu juga penanganan banjir dan itu sudah selesai teman-teman. Terus land subsidence juga, kenapa di Jakarta itu sangat banyak sekali parkir air. Ini sebagai informasi buat kalian ya yang suka nyinyir mungkin ya sama pemerintah ya, khususnya Pemprov DKI Jakarta nih yang banyak nyinyirin pemerintah kita. Banyak yang bilang kenapa sih air itu harus diparkir. Nih teman-teman, ini mungkin ini Bapak Benny juga bisa ini ya, bisa koreksi saya Pak kalau saya salah. Parkir air itu sebenarnya berfungsi teman-teman agar resapan air itu bisa turun ke dalam tanah gitu Pak ya. Betul Pak. Agar meminimalisir namanya land subsidence teman-teman, ataupun penurunan tingkat tanah yang setiap tahunnya itu 10 sampai 12 cm teman-teman, dan itu upaya pemerintah kita sudah betul ya Pak ya. Betul, membuatkan parkir air sehingga cadangan air kita tuh di dalam tanah itu banyak teman-teman, agar penurunan tanah tidak terjadi. Terus yang terakhir adalah banjirop. Ini banjirop juga sudah diatasi dengan NCSCD National Capital Integrated Coastal Development. Itu terjadi ada dua fase ya. Fase A itu adalah tanggul pesisir pantai, terus yang kedua adalah tanggul laut. Nah, tanggul laut ini nanti lebih besar teman-teman. Ini benar-benar proyek nasional Pak ya, yang dia katanya berbentuk burung Garuda. Dan itu semua adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita sangat serius dalam penanganan banjir di Jakarta. Setiap tahunnya teman-teman, ini data resmi yang saya berikan ke kalian ya. Ini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, terus dari Bappenas, dari BMKG, di mana Jakarta setiap tahunnya terjadi penurunan tingkat banjir yang sangat signifikan sekali teman-teman. Dan ini bukti nyata ya bahwa pemerintah kita salah satunya dari SDA DKI Jakarta serius dalam penanganan banjir. Dan tentunya kita sebagai masyarakat, yuk kita menjaga kelestarian alam kita, yuk sama-sama menjaga kebersihan dan jangan buang sampah di sembarang tempat, karena itu menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Dan kami berdua teman-teman mohon maaf jika jalan-jalan di Rumah Pompa Kemang Baru ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Denny Darisman dari Rumah Pompa Polder Kemang, Jakarta Selatan, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.